Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujun Syaban dari kelas Penjas 2A NPM 192191008. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah telaah kurikulum dengan judul Teori dan Konsep Dasar Kurikulum dan Pembelajaran. Baik, ada beberapa submateri. Yang pertama itu ada pengertian, baik itu dari kurikulum dan juga pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu dari kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan juga cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh sang pendidik itu sendiri, dalam artian di sini guru, demi tercapainya tujuan akhir dari pembelajaran itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks, dan juga sistematis. Dalam peristiwa pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, yaitu antara guru dan siswa, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi pembelajaran itu adalah suatu proses timbal balik antara dari peserta didik dan juga dari sang pendidik itu sendiri, ya, dimana pendidik memberikan atau memberikan wawasan ilmu kepada sang peserta didik untuk memahaminya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang ketiga ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku, baik itu dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Seperti itu. Jadi keduanya saling membutuhkan atau saling terikat. Kurikulum tidak akan bisa terjalan apabila gak ada pembelajaran, dan juga pembelajaran gak akan jalan sebelum adanya kurikulum, seperti itu. Kemudian ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun pada umumnya para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarkannya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program, perencanaan, isi, dan pengalaman belajar. Sementara pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi pembelajaran, termasuk juga metode, gaya mengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda tentunya. Sang ilmuwan Shaylor berpendapat bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet, seperti itu. Artinya bahwa pembelajaran tanpa kurikulum, balik lagi kepada apa yang saya katakan di atas tadi, bahwa pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan efektif. Ataupun sebaliknya, kurikulum tanpa pembelajaran akan hampa atau bahkan tidak akan berguna, seperti itu. Karena gini, kurikulum itu
perencanaan pembelajaran. Nah, sedangkan pembelajaran itu sebagai aktor untuk mengeksekusi kurikulum tersebut. Seperti itu hubungannya kurang lebih. Kalau diamati secara seksama antara kurikulum dengan pembelajaran dengan memperhatikan definisi di atas, maka kedua permasalahan tersebut dapat dikatakan kurikulum dengan pembelajaran sangat erat hubungannya. Ibarat pepatah setali mata uang, yakni saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian pendapat serupa ya dari Zais, dia menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di dalam kertas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yang beroperasi dalam kelas, yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum atau kurikulum dokumen or inert kurikulum. Sedangkan kurikulum yang dioperasional di kelas merupakan kurikulum fungsional. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Balik lagi ke definisi di atas. Kedua ini, kurikulum dan pembelajaran saling erat kaitannya, meskipun di dalamnya berbeda seperti itu. Tapi kedua ini butuh kaitan, butuh hubungan agar satu sama lainnya dapat berjalan seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.